Roh Kudus bekerja. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. Tuhan Yesus dalam ayat di atas menyebut Roh Kudus sebagai Bapa yang berdiam di dalam Dia. Dia adalah pelaku pekerjaan. Ya, kita tidak melihat Roh Kudus, dan kita tidak dapat menyentuh atau berhubungan dengan Dia melalui indera kita. Tetapi kehadiran, pengaruh dan pelayanannya di dalam, melalui, dan untuk kita begitu nyata dan mendalam. Roh Kudus adalah Tuhan. Roh Kudus adalah suara Tuhan. Roh Kudus adalah perpanjangan tangan Allah. Kadang-kadang bahkan ketika Dia melayani kita tidak menyadari bahwa Dia adalah satu-satunya. Misalnya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Dalam menjawab mereka tidak yakin. Tetapi Petrus berkata, "Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup." Tanggapan Tuhan kepada Petrus adalah, "Simon, bukan darah dan daging yang menyatakan ini kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga." Dibutuhkan wahyu untuk mengetahui siapa Yesus itu, dan wahyu itu diberikan oleh Allah. Petrus tidak tahu bahwa itu adalah pengetahuan dari Tuhan yang diberikan kepadanya. Injil yang ditugaskan kepada kita untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa di dunia adalah sesuatu yang tidak dapat dirancang, diterima dan dipahami oleh manusia. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menerimanya. Alkitab berkata, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." 1 Korintus 1 ayat 18. Jadi kita membutuhkan pertolongan dari pelayanan Roh Kudus agar orang lain dapat menerima Injil sebagaimana kita harus dibantu untuk menerimanya. Mazmur 127 mengatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Kita semua harus sadar akan hal ini sebagai pemenang jiwa. Jika engkau mencoba membangun gereja Tuhan tanpa Roh Kudus, itu tidak akan berhasil. Dia adalah Tuhan atas penuaian jiwa-jiwa. Dia melakukan pekerjaan. Bacalah firman Tuhan Yesus yang menginspirasi dan mengubahkan hidup dalam Yohanes 16 ayat 7-8. Bagaimanapun juga, karena jika aku tidak pergi, penghibur, penasihat, penolong, penopang, perantara, penguat tidak akan datang kepadamu. Dan ketika Dia datang, Dia akan menghukum dan meyakinkan dunia dan menunjukkannya tentang dosa dan tentang kebenaran, kejujuran hati, dan kedudukan yang benar dengan Allah, dan tentang penghakiman. Haleluya! Mari kita berdoa. Roh Kudus yang terkasih, aku berterima kasih karena Engkaulah yang bekerja secara efektif dalam diriku untuk berkehendak dan melakukan kesenangan Bapa. Aku peka terhadap kepemimpinan dan bimbingan-Mu. Aku dapat melakukan semua hal melalui kekuatan besar-Mu yang bekerja dalam diriku. Dalam nama Yesus. Amin.